Batu Daya adalah sebuah bukit batu raksasa yang terletak di Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menjulang megah di tengah hutan tropis, Batu Daya dikenal sebagai salah satu tebing tertinggi di Indonesia. Dinding-dinding vertikalnya yang monumental menjadikan tempat ini bukan hanya sebuah keajaiban alam, tetapi juga arena latihan yang ideal bagi para pemanjat untuk menguji kemampuan, ketahanan, dan kerjasama tim. Bukit Batu Daya memiliki keunikan geologis yang menjadikannya berbeda dari kawasan lain di Kalimantan. Formasi batuannya merupakan batuan beku terobosan yang didominasi oleh andesit porfiri, membentuk dinding-dinding granit raksasa yang menjulang kokoh di tengah hutan tropis. Secara topografis, Bukit Batu Daya memiliki 3 puncak utama, yaitu Batu Daya, Kuang Kande, dan Belah Ulu. Namun, menurut kepercayaan dan penuturan masyarakat setempat, kawasan ini sesungguhnya terdiri dari 4 bongkahan batu raksasa: Batu Daya, Kuang Kande, Belah Ulu, dan Roban Mano. Keempat formasi batu tersebut tidak hanya membentuk lanskap yang megah, tetapi juga menyimpan nilai geologis, budaya, dan spiritual yang menjadikan Bukit Batu Daya sebagai salah satu kawasan tebing paling unik di Indonesia. Bagi kami, Batu Daya adalah lebih dari sekadar tebing. Tempat ini menjadi ruang persiapan, tempat menempa fisik dan mental sebelum menghadapi tujuan yang lebih besar, Europe Big Wall Expedition. Untuk mencapai Bukit Batu Daya, kami menempuh perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Perjalanan ini membawa kami dari Bandung menuju Ketapang, Kalimantan Barat, melintasi jarak yang tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga kesabaran dan tekad. Perjalanan training program ke Bukit Batu Daya, kami berangkat dari Bandung pagi hari menggunakan bis menuju Semarang. Lalu dilanjutkan menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju Pelabuhan Bikora Pontianak. Sesuai jadwal dan perhitungan kami, seharusnya ada spare waktu 2 jam dari kedatangan bis, yaitu pukul 2 siang, dan keberangkatan kapal itu jam 4 sore. Namun di tengah perjalanan, tol Cisumdawu yang kita lewatin itu terkena longsor akibat hujan di hari sebelumnya. Alhasil, bis yang kita tumpangi itu harus keluar tol dan lewat jalan biasa. Itu mengakibatkan keterlambatan jadwal bis yang sangat signifikan. Saat akhirnya kita sampai di Semarang, waktu kami sangat mepet. Kami hampir tertinggal oleh kapal. Karena kami sampai di pelabuhan itu pas jam 4, yang mana kapal sudah harus berangkat. Kami sempat memohon kepada petugas, yang mana awalnya itu petugas menolak karena kita sudah telat untuk boarding. Tapi setelah tadi memohon, akhirnya petugas memberikan kesempatan kepada kami untuk menaiki kapal. Alhasil kita dengan membawa barang yang sangat berat, kami lari berberit-berit naik ke kapal. Hampir ketinggalan ya. Kita masih sempat. Kita hampir ketinggalan kapal. Terima kasih banyak Pelni sudah menunggu kita. Dan perjalanan di kapal itu kurang lebih 2 hari 2 malam. Dan setibanya di Pontianak,
itu malam hari kami sudah dijemput oleh salah satu anggota IBEX yaitu Bang Wawa, dan kami diarahkan untuk singgah istirahat di Sekretariat Mapala Universitas Tanjung Pura Pontianak. Abang kapan berangkat? Lagi berada di Universitas Kita nyiapin logistik dulu. Pecinta Alam Jam berapa? Tanjung Kita Pura. nyiapin logistik dulu pagi. Kita mampir sebentar. Kalengnya ada? Ada besok Kalengnya ada. bisa kita langsung gas ke Ada apa? Ada alatnya. Kau ada kakak? Tabang Batu Daya. Setelah tiba di Pontianak, perjalanan kami masih jauh dari selesai. Kami harus menempuh sekitar 8 jam perjalanan darat menuju Desa Batu Daya, desa terakhir sebelum memulai pendakian dan pemanjatan. Di sanalah perjalanan sesungguhnya dimulai, sebuah titik peralihan dari hiruk-pikuk kota menuju keheningan hutan, dari kenyamanan menuju tantangan, dan dari persiapan menuju kenyataan di dinding batu raksasa Bukit Batu Daya. Setelah kami beristirahat semalam di Sekretariat Mapala Universitas Pontianak, keesokan harinya kami langsung mempersiapkan seperti kebutuhan logistik dan yang lain-lainnya selama di perjalanan menuju Bukit Batu Daya. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan ke lokasi tebing, yaitu di Kampung Keranji, Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Nah, untuk ke lokasi ini, karena tidak ada transportasi umum, kita mencarter 2 mobil travel. Perjalanan sangat jauh, kalau melihat di maps itu jaraknya sekitar 275 km, estimasi waktunya 8-9 jam. Perjalanan dari Pontianak itu kami sore hari, sehingga perjalanan pun berlanjut hingga malam. Nah, setelah kami memasuki jalan pedesaan dan sudah mulai masuki kebun area sawit, kami sempat salah jalan. Ditambah kondisi jalan yang masih tanah dan licin akibat hujan, itu membuat kami lebih sulit untuk melewati jalannya. Dan sampai kami di tengah malam itu, ban mobil kami terjebak di jalan yang berlumpur. Jam 2 dini hari, di tengah kebun sawit, tidak ada siapapun. Kita sempat terjebak kurang lebih 1 jam. Ini kita ada kendala dari perjalanan menuju rumah Pak Kades. Ini mobilnya slip karena jalurnya licin. Oh, jangan luruskan ya, jangan belokin, lurusin. Jangan, ada. Yuk. Tenaga tambah kali. Oh, dibelokin makin berat ya. Nggak bisa. Tambah tenaga dulu. 2, 3. Ramekan. Di sebelah sana sih yang banyak sambil dorong ke sini. Ada beban di dalamnya juga. Kuat Om. Tuh 2, 3. Hop. Coba kanan. Enggak, udah. Maju. Mundur lagi. Ini rata dah, rata. Hop. Alhamdulillah. Maju sekarang mah. Tuh 2, 3. Kuat. Kita berusaha mendorong dan menariknya supaya mobil itu keluar dari lumpur. Dan ketika berhasil keluar, kami memutuskan untuk muter balik ke perkampungan terakhir yang kami lewati. Dan kami menunggu agak siang atau menunggu matahari terbit gitu. Sambil menunggu warga yang keluar gitu. Ada warga yang melewat. Ketika ketemu warga, kami menanyakan lokasi persis desanya.
karena kebetulan supir yang mengantar kami ini lupa atau mungkin belum tahu jalur yang kita lewatin. Alhasil sudah ketemu warga, lalu kita melanjutkan menuju desa, yaitu ke rumah Pak Kepala Desa Batu Daya. Alhasil kami tiba di rumah Bapak Kepala Desa ini pukul 7 pagi. Jadi kurang lebih dari Pontianak ke rumah Pak Kades ini Desa Batu Daya kurang lebih 12 jam. Selamat pagi Pak Kades. Jadi nginap di mana tadi malam? Iyalah. Oh, tidur 1 jam di desa sebelah. Hujan terus nih tiap hari di sini. Saya ini ngantar tamu apa? Iya. Foto-foto nih Pak. Oh, enggak apa-apa. Ya. Sudah kian. Itu Pak yang ngomongin Bapak. Iya, betul ya. Sekarang di rumah. Inilah jalur ini lah banyak Budaya. Beliau ada di samping sana. jalan kan. Berbincang tentang Batu Daya ke depannya mau seperti apa. Ini Kong Kades nih. Sampai Samping itu, sekitar samping jam Kong 7:30 jam 7 tadi kita baru sampai di sini, jam 7 lebihan lah. Baru sampai di rumah Pak Kades Batu Daya. Kemungkinan hari ini kita persiapkan logistik dan lain-lain, strategi buat hari esok. Dan juga ada satu yang akan kelewat, yaitu kalau di sini harus ikut ritual adat. Berapa total perjalanan kita? Total perjalanan dari Bandung sampai sekarang ada di Desa Batu Daya Sampingan nanti Batu Daya dengan sekitar 2 hari, 1 hari, 3 hari. Berarti ada sampai sekarang tuh 4 hari. 4, berarti ini bisa kita langsung tanggal 7 nyampe sekarang tanggal 11, dapat dimasak 4 hari, berarti 4 hari kurang. Batu Daya. Desa yang terletak di Kecamatan Simpang 2 ini menjadi tujuan akhir perjalanan kami sebelum memulai pemanjatan di tebing Kuang Kande Bukit Batu Daya. Disinilah kami beristirahat, menata kembali perlengkapan, dan mempersiapkan diri sebelum menghadapi dinding-dinding raksasa yang menjulang di tengah hutan Kalimantan. Nama saya Matius Mardi, saya Kepala Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi di Desa Batu Daya ini, kalau kita lihat dari segi jumlah penduduk, itu jumlah jiwa itu 658 jiwa. Kemudian jumlah kakaknya 175 kakak untuk sampai dengan hari ini. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa dengan kehadiran rekan-rekan atau komunitas IBEK dalam panjat tebing, pada prinsipnya kami pemerintah Desa Batu Daya sangat mendukung, karena apapun bentuknya dengan kehadiran mereka mudah-mudahan ke depan bisa membuka ketersoliran desa kita yang saat ini
masih dalam kategori desa berkembang. Karena ada beberapa infrastruktur dasar yang saat ini masih boleh dikatakan belum siap juga, seperti tentunya jalan, jembatan, dan juga lain-lain. Nah, sehingga harapan kita dengan hadirnya kawan-kawan ini bisa mempromosikan Batu Daya khususnya ya, karena sebagai objek wisata juga, karena Batu Daya ini sangat menantang dan juga dikenal oleh kalangan-kalangan masyarakat luar juga, termasuk luar negeri juga sudah mengenal ikon Batu Daya. Dan ini juga prospek ke depan, Batu Daya ini adalah salah satu wacana objek wisata untuk kita kembangkan menjadi wisata yang ada di desa Batu Daya. Jadi harapan kita itu tadi, mudah-mudahan dengan hadirnya IBEK juga bisa membantu kita di pemerintah desa Batu Daya untuk melakukan promosi terkait dengan adanya beberapa potensi wisata yang ada di desa Batu Daya. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat, untuk bagaimana kemudian membangun desa kita ini. Nah, pada prinsipnya pemerintah desa ini tidak bisa membangun sendirinya tanpa ada kerjasama dengan pihak lain, termasuk pihak ketiga, perusahaan-perusahaan sekitar juga, untuk bersama-sama bergotong royong membangun desa kita ini sehingga desa itu bisa maju. Nah, ini harapan kita sih. Sebelum kami dapat memulai pemanjatan, ada sebuah ritual adat yang harus terlebih dahulu kami jalani. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ritual ini wajib dilakukan oleh siapapun yang datang dari luar desa Batu Daya dan hendak memasuki kawasan Bukit Batu Daya. Melalui prosesi ini, kami memohon keselamatan serta berharap agar tujuan dan niat kami datang ke Bukit Batu Daya dapat berjalan dengan lancar dan terwujud. Untuk memanjat tebing Batu Daya dan membuat jalur di tebing Kuang Kande. Ritual yang kalian jalankan untuk tamu, pengunjung, penjelajah itu di sini tidak pandang mata, tidak pandang bulu, mau siapapun itu boleh dikatakan adat penijak keramat, penyurok kampung. Adat itu supaya tidak terjadi hal bencana kepada pengunjung dan tamu, baik pun kepada permukiman dan perkampungan penduduk yang di dalam lingkungan itu. Itu makna daripada adat itu. Makanya disebut adat tukar tobus ame boli. Tijak tanah penyurok tijak keramat penyurok kampung tanah ndak lembang, kampung barau. Barau itu berarti supaya kampung ini ndak ada bencana. Tanah ini ndak ada huru hara. Ya, jadi perencanaan pemanjatan kita setelah sampai di desa itu berubah. Yang awalnya kan harusnya kita tuh dipisah dua tim. Yang pertama tim Europe memanjat dan pembuatan jalur di tebing Kuang Kande, dan tim Exmut itu manjat di jalur IBEX yang ada di tebing Batu Daya. Nah, jaraknya tuh cukup jauh. Nah, dari desa aja itu kalau naik kendaraan memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam tuh buat nyampe di sana. Nah, itu yang jadi pertimbangan kita. Dengan jarak yang jauh, tim Exmut cuman bertiga, nggak ada yang ngedampingin. Nah, awalnya kan kita pengen terpisah tuh karena mikirnya mereka ada yang nemenin gitu. Nah, tapi nyatanya sampai di sini cuman kita bertujuh. Ya, jadi kita putuskan untuk pemanjatan di Kuang Kande ini, pembuatan jalur, digabung menjadi satu tim. Nah, tim Exmut ini melebur jadi tim support buat
kita juga kan butuh teman-teman lah buat ngedrop barang. Belum lagi peralatan yang kita bawa untuk pembuatan jalur itu lumayan banyak. Cukup berat lah untuk kita bawa, apalagi kalau cuman setim doang itu yang bawa tuh, kita 4 orang pasti mampus kita ngebawanya tuh. Kita memperkirakan itu kalau nggak ada tim Exmut yang bantuin ngedrop barang, kita bisa sampai 3 hari gitu. Cuman untuk ngedrop barang aja gitu. Nah itu pertimbangannya. Ada juga pertimbangan lain untuk menghindari eksiden gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak inginkan nih, misal karena jaraknya yang jauh lah apa, jadi komunikasi sulit. Nah itu pasti bakal mempersulit kita gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak kita inginkan, misalnya eksiden yang nggak diminta-minta ya kan, pasti bakal sulit. Nah dari itulah kami tim diskusi untuk supaya perjalanan ini digabung aja jadi satu tim gitu. Biar lebih mudah aja sih. Big Ball. Sekarang udah mulai ninggalin sahabat Daya buat menuju dasar tebing Bukit Kuanggande. Untuk mencapai dasar tebing Kuanggande, perjalanan kami masih belum berakhir. Kami harus menempuh selama kurang lebih 7 jam dengan berjalan kaki, melintasi sekitar 8 km lebatnya hutan Borneo. Hutan yang sebagian kawasannya masih jarang dijamah manusia. Perjalanan ini ditemani oleh Pak John dan Bang Ruli warga desa Batu Daya yang membantu mengantarkan kami menuju dasar tebing. Medan yang kami hadapi pun sangat beragam. Kami harus menyeberangi sungai yang cukup dalam, jalur yang licin, serta menembus rapatnya belantara hutan tropis. Sepanjang perjalanan, kami ditemani suara alam yang tak pernah benar-benar sunyi. Gemuruh air, desir angin, dan nyanyian hutan Borneo yang terus hidup di setiap langkah. Setelah perjalanan panjang itu, kami akhirnya menemukan lokasi camp yang cukup strategis, dekat dengan sumber air dan tidak jauh dari dasar tebing yang akan menjadi titik awal pemanjatan kami. Untuk strategi pemanjatan, kita itu membuat strategi untuk mencapai top pemanjatan dan pembuatan jalur tebing Kuanggande 9 hari dengan target per pitch-nya itu adalah 3 sampai 4 pitch per hari. Terus untuk strategi penugasan, pemanjatan dan belayer, pada saat pemanjatan dan pembuatan jalur, Iga berada di posisi pertama untuk pemanjatan dan pembuatan jalur, dibilai sama Portu. Terus yang keduanya Portu dibilai sama saya, terus saya dibilai sama Iga. Jadi untuk strateginya seperti itu terus sampai mencapai top. Jadi untuk hari pertama kita bikin jalur itu, yang dapat bagian ngebor pertama adalah aku, dan yang dibilai adalah si Portu. Jadi hari ini itu kita mau mulai start pembuatan jalur di tebing Kuanggande. Semoga hari ini tuh kita mencapai target yang sudah kita briefing tadi malam. Berapa target hari ini? Kita tuh targetnya minimal itu 4 pitch, maksimal 6.
Dan di hari itu juga kita udah sangat optimis buat dapat nyelesain 3 pitch sekaligus dalam sehari. Tetapi nggak semudah itu, karena cuaca panas, dan karena cuaca panas di sini kita sangat kewalahan. Dan begitu juga si Fortu yang wilayah di bawah, si Fortu juga ngerasain hal yang sama. Dan untungnya di situ stasiun pitch yang barusan aku kerjain itu bisa dibikin buat istirahat di situ. Jadi kita istirahat dulu di situ sebentar buat dapat ngelanjutin ngebor ke stasiun pitch selanjutnya yang dikerjakan sama si Fortu. Dan stasiun pitch yang barusan aku kerjain itu panjang lintasannya 40 meter dan jumlah hanger 11. Di hari kedua karena kita ada kendala pada hari pertama, yaitu kita kurang membawa air minum karena cuaca sangat panas. Hari kedua kita bawa air minum lebih banyak dibanding hari pertama. Terus kita mulai dari pitch 6 jalur. Setelah itu kita buat strategi biar lebih mengirit air meskipun air lebih banyak. Dan setelah itu kita mulai lagi pemanjatan di hari kedua dan pembuatan jalur. Dan ternyata setelah hari pertama kita kepanasan dengan cuaca yang ada di Kalimantan, hari kedua kita kena hujan badai. Hari ini kita sedikit dapat masalah. Ini hari kedua kita ngebor di tebing Puang Kande. Jadi kita sudah sampai pitch 6 dan dapat masalah. Lagi hujan. Terpaksa kita harus turun dulu supaya nanti bornya nggak rusak. Dan nggak tahu nanti sore ya. Kalau semisal nanti sore cuaca bagus, kita bakal lanjut lagi. Jangan keadaan basah-basah. Maka ya kita tidak bisa melanjutkan setelah itu karena kita bawa bor dan lain-lain yang mungkin bisa rusak ketika kehujanan. Nah, target kita di hari kedua tuh masih sama sebenarnya sama di hari pertama. Terus kita targetnya di hari kedua mencapai pitch untuk tempat camp karena dari bawah udah kelihatan ada sekitar 3 pitch untuk sampai camp tuh untuk tempat camp untuk ngalpin. Targetnya itu 3 pitch. Sekitar lintasannya yang kita buat sampai pitch 8 itu setiap pitchnya sekitar 40 lah, kurang lebih 40 meter lintasannya. Untuk grade-nya berada di 5.11 sampai 5.13 di pitch di antara 3 pitch tersebut. Pitch 6 agak lumayan bagus, nggak terlalu berat. Pitch 7 juga agak lumayan bagus. Nah, baru pitch 8 sudah mulai terasa big wall-nya.
rencana kita nge-alpin itu di hari ke-3 pembuatan jalur. Kenapa saya katakan seperti itu? Dan saya memutuskan seperti itu. Kami sih tim yang berdiskusi. Karena pertimbangan baterai bor yang kita gunakan kan, dan yang kita bawa dari Bandung itu cuma 9. Nah, rata-rata penggunaan baterai yang kepake itu, satu pitch itu bisa menghabiskan ya 3/4 baterai lah. Jadi kalau 3 pitch ya bisa habis 2 baterai. Lumayan lah kalau kita ngebor nih misal 3 hari itu habis di 6 baterai. Nah, kita bisa memanfaatkan itu buat ngecharger dulu di base camp 6 baterai itu, kemudian kita pakai buat ngealpin si baterai yang itu tuh. Karena kalau kita langsung alpin, nah repot lagi. Kita habis 9 baterai. Masa iya harus turun lagi kan? Jadi kita habisin aja dulu baterai yang ada, di charger sepenuhnya, dan kembali penuh baru kita mutusin buat ngalpin. Di hari ketiga itu kita dapat teras yang cukup lega lah. Gimana kita bang? Sekarang kita lagi di pitch 7 dan pitch 8 lagi dikerjain sama si Fordo. Itu posisinya pitch 8. Nah, pada saat ngalpin itu, di hari pertama ngalpin, masuk hari keempat, pas ngedrop barang tuh, hujan tiba-tiba tumpah. Belum juga kita habis 4 pitch gitu ngehauling barang, tumpah. Jadi ya repot lah ngehauling sambil hujan gede, belum lagi yang ngedampingin, belum lagi medan tebingnya itu ada yang ngeroof kan, ada yang overhang. Jadi air tuh udah kayak air terjun kita naik. Jadi ujian bener-bener ini, cuaca tuh nggak bisa diprediksi yang di Kuang Kande ini. Lagi di pitch 8 dan semalam kita nginap di sini buat bisa start lebih cepat ngelanjutin jalur. Sekarang yang bikin jalur Rido dan wilayah saya, maksimal itu semaksimal mungkin lah kita dapat 4. Minimal berapa? Minimal itu dapat 2,5 lah. Dapat lebih sih. Untuk hari kedua kita nge-alpin, di hari itu kita dapat nyelesain 2 pitch setengah dalam sehari, yaitu pitch 9, pitch 10 sama pitch 11. Pitch 9 dikerjain sama si Rido, pitch 10 dikerjain sama aku sendiri, dan pitch 11 dikerjain sama si Portu. Tapi si Portu cuma dapat setengah pitch dikarenakan si Portu udah kemalaman ngebornya. Jadi di situ kita balik lagi ke camp buat istirahat untuk melanjutin ngebor esok harinya. Pitch 10. Jadi kerjaan sekarang pitch 11. Dan di esok harinya si Portu ngelanjutin lagi ngebor pitch yang setengah lagi pitch 11 itu. Dan stasiun dan pas beresnya di stasiun pitch 11 itu cocok buat dijadiin tempat ngecamp. Jadi di situ kita mutusin buat pindah camp. Jadi kita turun lagi ke pitch 8 buat ngambilin barang untuk di drop lagi ke pitch 11. Di situ kita ngelanjutin tempat, di situ kita
mutusin buat ngecamp selanjutnya. Ini di 11 dan di atas masih ada 2, 1, 2, 3, ada 3 di atas. Mau kita lanjut besok. Terus ini kayaknya bisa dibikin tempat camp. 3, 1, 2 mana? oh ya 2. Kendalanya pada saat itu yang kita takutkan bukan lagi panas, karena kita sudah terbiasa dan memang ketika panas kita hanya kekurangan air. Jadi itu udah bukan masalah lagi sebenarnya buat kita. Setelah itu masalah yang memang tidak bisa kita hadapi karena banyak waktu yang terbuang adalah hujan. Jadi kita berdoa agar tidak turun hujan dan lain-lain. Setelah itu kita pindah camp dari pitch 8 ke pitch 9, 10, 11 ke pitch 11. Yang selanjutnya itu ada di pitch 11. Nah jadi pas kita ngerjain dari pitch 11 ke atas kan itu udah kerja sampai pitch 13 lah. Nah kita turun lagi tuh ke pitch 11 karena tiba-tiba hujan tumpah lagi tuh. Padahal masih siang kan, yang paginya tuh panas banget, terik, tiba-tiba tumpah siang. Di siang hari itu benar-benar sampai malam gak berhenti. Subuh sempat agak mereda tuh hujan itu tuh, tapi paginya hujan lagi. Nah bener-bener repot lah kita tuh pada hari itu tuh di tempat camp kedua Alpin. Nah sempat lagi berhenti agak siangan tuh, jadi ngelanjut lagi lah aku di ngerjain pitch 14. Lanjutin ngerjain pitch 14. Baru saja beres pengeboran pembuatan jalur perintisan Kuangkande pitch 14. Pitch 14 sudah beres barusan. Cuacanya seperti ini ya, aduh berkabut. Ini nggak tahu ini mau hujan apa enggak lagi. Biasanya tiba-tiba kabut bawa air.
Jadi kita di stasiun Pitch 14 di Kuang Kande. Persiapan untuk makan siang. Ditemani apalan? Hit rasa nasi kuning instan. Sangat cocok dipakai buat di tebing. Instan, tinggal seduh dan langsung makan. Cukup untuk memenuhi kebutuhan energi kalian. Tuangkan, tuangkan deh. Geneo. Itu tuh nggak jelas cuacanya ini nih, berkabut kayak gini. Saya mudah-mudahan hari ini cerah ya. Kita tuh bingung di situ tuh. Kayak yang, aduh ini hujan kalau kayak gini terus pasti bakal makan banyak waktu gitu. Nah sedangkan di perkiraan kita pada saat ngelihat dari stasiun Pitch 11 kan tempat ngecamp Alpin itu, ya kita udah memperkirakan ini sekitar 9 pitch lagi lah, 7 sampai 9 kan. Karena jarak-jarak yang kita perkirakan di topo itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya sangat menghalangi pergerakan banget si hujan ini. Nah kita tuh berharap cerah aja gitu. Meskipun kita panas-panasan ya lebih mending panas gitu. Karena panas pun kita masih bisa bergerak dibandingkan pada saat hujan tuh. Setelah pitch 15 beres sama si Rido, di situ kita gantian lagi buat ngerjain jalur untuk selanjutnya. Itu jalur yaitu pitch 16. Dan situ yang ngerjain tuh aku. Dan dikarenakan pitch 16 itu cuman hutan dan trekking, jadi aku ngelanjutin lagi ngebor ke pitch 17. Di pitch 17 baru mulai manjat dan gridnya nggak begitu sulit buat memanjat. Dan pas ngerjain pitch 17 itu dari awal ngebor sampai beres semuanya aman. Tapi pas selesai, pas aku mau rappelling lagi ke bawah, disitulah mulai ada kejadian batu jatuh. Dan posisi anak-anak di bawah, pas di bawah jalur, di bawah batu itu. Dan di situ batu itu tersenggol sama tali dan batu jatuh. Untung di situ Fortu ngelihat batu dan refleks ngenahan batu dengan tangannya. Dan kalau itu batu nggak ditahan sama si Fortu, batu itu udah ngenain teman kita dan itu dapat bikin kerjaan kita lebih berat lagi karena harus ngerescue teman kita dari pitch 16 ke bawah, dan itu sangat tinggi dan sangat susah. Hari sebelum kita mencapai top, sebelumnya kita sudah membuat rencana bahwasannya hari tersebut, besok hari kita harus sudah mencapai top. Mau nggak mau itu 4 atau 3 pitch atau lebih, bagaimanapun kita harus mencapai top. Mau mencapai topnya malam atau jam berapapun kita harus mencapai top hari itu. Karena kondisi logistik sudah kurang, hujan tidak ada dan kita kekurangan air. Yang sebelumnya kita berdoa tidak ada hujan, pada saat hari itu kita berdoa hujan dan hujannya tidak ada. Alhasil kita manjat sejauh 2 pitch, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Yang kita bayangkan itu sekitar 3 pitch lagi untuk mencapai top. Dan ternyata kita hanya buat 2 pitch jalur pemanjatan dan grade-nya sekitar 510 A atau 510 B mungkin. Tidak terlalu sulit lah dibanding pitch-pitch sebelumnya. Selek dikit aja. Oke, agak pull dikit. Pull dikit. Hop.
Dikit lagi. Yoi. Nice. Nice kawan. Mantap, nyala nggak? Iya kawan, berhasil. Mantap kawan. Yang di bawah mah ekstrim. Nomor wis mitos batu. Aduh, mantap. Mantap. Dan setelah semuanya mencapai top pada malam itu, kita sempat merayakan euforia, sempat senang, bahagia, dan ya akhirnya kita berhasil setelah beberapa hari kita mulai manjat, mulai pembuatan jalur. Akhirnya kita berhasil mencapai top Kuang Kande. Tapi euforia itu tidak bertahan lama karena memang kita juga merasakan pada saat itu bahwa training program di Batu Daya pada yang saat ini kita lakukan itu belum berakhir. Kita masih harus, yang paling dekat adalah besok harinya kita harus turun ke base camp. Terus masih ada tebing Batu Daya berikutnya yang harus kita selesaikan. Setelah itu pikiran kita kacau lagi. Nggak kacau sih sebenarnya, cuman ya kita harus memikirkan hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya. Logistik, air pun sudah menipis pada malam itu. Sehingga mau nggak mau kita harus cepat-cepat turun pada besok harinya, paginya kita turun dan sampai di base camp.